Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh mengucap syukur kepada Tuhan malam hari ini kita bisa berkumpul bersama di dalam anugerah-Nya. Saudara, di luar cuaca tidak begitu baik, tetapi kita bisa berkumpul dengan hangat di rumah Tuhan. Kita tahu ini semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Saudara, kita telah melalui 4 minggu Advent bersama-sama. Dan kita tahu lilin demi lilin dinyalakan di dalam penantian kita. Dan pada malam hari ini kita bersama akan merayakan waktunya telah tiba. Kristus telah lahir. Kita merayakan hari malam Natal. Saudara, biarlah pada malam hari ini kita bersama mengalami kisah Natal yang pertama itu. Melalui puji-pujian yang akan dinaikkan, melalui pembacaan ayat Alkitab, setiap kita akan dibawa kembali menapaki perjalanan Natal. Kita juga pada malam hari ini akan menyaksikan lilin demi lilin Advent satu persatu akan dimatikan, menandakan bahwa waktunya semakin dekat. Perayaan sukacita ini telah digenapi, dan biar hati kita penuh dengan sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari saat ini saya persilakan setiap kita untuk menenangkan hati kita, mengambil saat teduh dan doa pribadi di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan. Mari kita boleh bersama-sama, kita akan siapkan hati kita untuk kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur dan kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Di malam Natal ini kami diberikan suatu kesempatan kembali Tuhan, untuk kami boleh ada di rumah-Mu Tuhan, untuk kami boleh melihat cinta kasih-Mu kepada kami, sehingga kami boleh ada dan kami boleh menikmati akan cinta kasih-Mu. Siapkan kami Tuhan, dari awal ibadah kami sampai dengan akhir ibadah kami, sehingga kami di tempat ini di rumah-Mu, kami boleh merasakan jamahan kasih-Mu lewat puji-pujian yang akan kami dengarkan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk setiap kami yang melayani. Tuhan tolong kami, jamah kami Tuhan, pakai kami, menjadikan kami saluran berkat yang asalnya daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh ibadah kami ini, dari awal hingga pada akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkannya. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini didasari dari Lukas pasal yang kedua. Narasi mengenai kelahiran Yesus Kristus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Hai, mari berhimpun. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Bethlehem. Lihat
waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga,
gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Seorang anak telah lahir untuk kita. Lahir untuk kita, seorang putera Juru selamat dunia. Penasehat ajaib, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat.
Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat, Juru Selamat dunia. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Saudara, apa yang saudara rasakan waktu saudara menunggu kurang lebih 1 menit sebelum saya memulai renungan pada malam hari ini? Saya lihat ketika detik ke-20, detik ke-30, saudara mulai resah. Kapan ngomongnya? Apalagi apa yang akan terjadi berikutnya? Kenapa belum mulai musiknya? Kenapa belum ada pujian? Menunggu adalah suatu hal yang membuat kita tidak nyaman. Sama juga mungkin saudara menunggu kita sedang memesan makanan di GoPir, kemudian tidak kunjung datang. Kapan datangnya makanan itu? Waktu kita menunggu mungkin kita sedang janjian dengan teman, tidak kunjung datang. Kita juga resah, kapan datangnya? Kenapa saya menunggu begitu lama? Padahal baru 5 menit. Kita menunggu kapan tanggal 1 datang atau tanggal 25 datang. Kok rasanya tidak kunjung datang? Kita menunggu, rasanya nggak enak. Mungkin juga sebagian kita juga sedang menunggu mendapatkan pasangan hidup, mendapat ngomongan, mendapatkan cucu, menunggu pemulihan dari sakit penyakit, menunggu pemulihan relasi keluarga atau rekan kerja, pemulihan ekonomi. Di tengah penantian mungkin kita terus berdoa. Namun setelah menunggu sekian lama, mengapa sepertinya Tuhan tidak menjawab? Pertanyaan-pertanyaan mulai muncul. Apakah Tuhan mendengar? Apakah Tuhan menyertai dan mengasihi saya? Apakah Tuhan bisa diandalkan?
menanti bukanlah suatu hal yang mengenakan bagi setiap kita. Jika kita bertanya apakah Tuhan bisa diandalkan dan dipercaya, jawabannya adalah ya. Kedatangan Kristus ke dunia jelas menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang dapat diandalkan. Ia Allah yang mengasihi dan menyertai kita umatnya. Saudara, jika kita melihat ke perikop terakhir yang baru kita baca, kita melihat seorang tua bernama Simeon juga di dalam penantian. Ia menunggu bukan 1 menit seperti yang tadi kita lakukan, bukan 1 jam, bukan 1 hari, bahkan bukan 1 tahun atau 1 dekade. Para ahli menyatakan bahwa dia menunggu puluhan tahun sampai usia tua, bahkan di penghujung usianya. Dan yang lebih berat, sebenarnya penantian yang dia tunggu adalah penantian yang mustahil. Mengapa saudara? Karena kedatangan Mesias, janji yang diberikan pada saat itu bagi Simeon adalah di dalam masa Tuhan berhenti mengutus para nabi untuk menyuarakan tentang nubuat dan isi hati Allah. Saudara, jika kita melihat kitab terakhir dari perjanjian lama yaitu Maleaki, sampai dengan dimulainya masa perjanjian baru, ada satu masa penantian yang panjang, yaitu sekitar 400 tahun. Benar bahwa umat Allah telah mendengar beribu-ribu tahun sebelumnya bahwa akan datang seorang Mesias, akan datang seorang pembebas membawa keselamatan bagi umat Allah. Namun bayangkan masa itu selama ratusan bahkan ribuan tahun belum digenapi. Pembebasan dan keselamatan tidak ada di tengah umat Allah. Bahkan yang mereka lihat termasuk Simeon yang alami adalah penjajahan Roma yang begitu kuat selama ratusan tahun. Tidak sedikit umat Allah yang mungkin sudah mulai apatis, bahkan pesimis, bahwa mereka seharusnya sedang menantikan, menunggu keselamatan yang Allah janjikan. Di dalam pesimisme itulah janji ini diberikan kepada Simeon. Simeon, kamu tidak akan mati sampai kamu melihat Mesias yang dijanjikan itu. Saudara bisa bayangkan setiap hari Simeon mungkin datang ke bait Allah. Mungkin orang-orang yang melihat dia mulanya bertanya, untuk apa kamu datang ke bait Allah? Saya menantikan Mesias, saya akan berjumpa dengan Mesias. Orang lain menatapnya dengan kebingungan dan bertanya, benarkah itu? Mari kita lihat 1-2 hari, 1-2 tahun, atau 1-2 dekade. Tapi kenyataannya setelah puluhan tahun lewat, penantian itu tidak kunjung datang. Mungkin orang-orang sudah mulai berkata kepada Simeon, Simeon, sudahlah, kamu sudah tua, kamu gak usah lagi datang ke bait Allah, gak usah lagi menunggu, daripada nanti kamu kecewa. Tapi sebagai seorang yang takut akan Tuhan dan percaya kepada Tuhan, ia tetap menanti. Dan waktu Tuhan tiba, janji Allah digenapi dan Simeon dengan mata kepalanya sendiri menyaksikan wajah Mesias. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, ia menatangnya, dia menggendong sang Mesias itu. Sangat indah bukan saudara? Saudara, pada saat saya memikirkan tentang penantian ini, saya teringat kepada seorang sahabat baik saya. Sahabat saya, sahabat yang sangat dekat dengan saya, kurang lebih menikah sekitar 10 tahun yang lalu. Dan Tuhan memberikan kepada pasangan ini penantian cukup lama, belum memiliki momongan atau keturunan. Kami memang jarang berjumpa, tapi di momen-momen khusus biasanya kami menyempatkan diri untuk berbincang cukup lama. Saya tahu kira-kira 5 tahun terakhir ini sahabat saya terus berobat berbagai cara, namun memang belum berhasil. Berkali-kali dia curhat, banyak orang bilang ya udah nikmati dulu aja waktu pacaran berdua. Tapi dia berkata bukan semudah itu untuk menanti. Sudah 10 tahun Elis, sudah 10 tahun. Dan puncaknya adalah pertengahan tahun ini, pada saat kami berjumpa dia berkata, Elis saya akan coba langkah yang terakhir. Dan kalau memang gagal juga ya udah saya menyerah.
Saya menanggapi saat itu berkata kepada dia, oke, kita sama-sama berdoa ya, serahin sama Tuhan. Namun satu hal yang membuat saya cukup terkejut, dia menanggapi saya dan berkata, doa, terus terang saya sudah lama tidak berdoa. Saya sudah gak tahu apa saya masih harus berdoa, gimana saya harus berdoa. Dan dia mengakhiri kalimatnya dengan berkata, saya takut, saya sudah pernah banyak berdoa. Saudara mengerti bahwa maksud ketakutannya apa? Ia takut berdoa karena takut kecewa. Di dalam penantiannya ia mulai meragukan Tuhan. Saya sangat memahami kondisinya saat itu dan saya bilang, izinkan saya berdoa untuk kamu. Apa yang saya doakan saudara? Hanya satu. Tuhan tolong sahabat saya ini bisa mengalami Tuhan dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dalam anugerah Tuhan, bulan lalu dia melakukan pengobatan yang dia maksudkan langkah terakhir itu. Dan di dalam anugerah Tuhan, Tuhan berikan keturunan setelah penantian yang panjang. Dia bercerita kepada saya pada saat berita itu disampaikan, tangisan tidak berhenti mengalir. Dia tidak bisa melangkah keluar bahkan dari kamar pemeriksaan dan terus menggenggam erat suster jaga sambil menangis bahagia. Dia segera memberi kabar juga kepada saya dan dengan sukacita dia mengatakan, Tuhan baik, Tuhan baik. Ya saudara, Tuhan baik. Di dalam anugerah dan waktunya yang terbaik, Tuhan menunjukkan dia adalah Allah yang hadir dan sangat pantas diandalkan. Saudara, di abad mula-mula Natal betul-betul menjadi suatu pengharapan besar bagi umat Allah. Bayangkan Kristus yang adalah Allah sendiri turun ke dunia. Allah menggenapi janjinya. Dan itu bukan di waktu umat Allah di dalam relasi yang baik dengan Tuhan. Tidak, justru di saat umat Allah menolak Allah dan seakan-akan mengepalkan tangannya, melawan Allah, memberontak kepada Allah. Karena itu saudara, kita percaya jika berkat yang terbesar saja ketika kita menjadi seteru, anaknya yang tunggal itu diberikan menjadi penebus dan penyelamat hidup kita. Masakan dia tidak akan memberikan kepada kita segala sesuatu yang memang kita perlukan. Saudara, di dalam 4 minggu Advent terakhir ini kita sedang berjalan di dalam sebuah spiritualitas menunggu, penantian. Dan memang menunggu adalah sebuah disiplin rohani yang perlu terus kita latih. Di dalam menunggu ada buah-buah roh yang dapat dihasilkan. Ada kesabaran, kasih, damai sejahtera dan sukacita sejati yang dapat kita rasakan. Dan kita tahu waktu Tuhan itu tidak sama. Namun satu hal yang harus kita tanamkan di hati. Waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Dan bahkan tentunya kita juga percaya bahwa jawaban Tuhan adalah jawaban yang terbaik bagi kita, anak-anaknya. Saudara, pertanyaan refleksi bagi setiap kita. Adakah saat ini saudara sedang dalam masa fase lelah untuk berdoa? Adakah saudara saat ini mulai pesimis untuk menantikan Tuhan? Kiranya Natal mengingatkan kita sekali lagi, pengharapan, penantian di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Bahkan di dalam Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita dapat menghadapi keadaan apapun dengan menantikan Tuhan. Menanti bukan berarti kita hanya diam dan menunggu. Menanti akhirnya kita berharap dan mencari Tuhan. Mari saat ini kita ambil waktu pribadi untuk berdoa kepada Tuhan. Mungkin jika ada doa yang saudara sudah lama tidak naikkan kepada Tuhan, karena saudara mungkin lupa. Atau mungkin saudara tidak berani untuk terlalu berharap. Saat ini adalah momen di mana kita menyatakannya kepada Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru darinya.
Bukankah Natal mengingatkan kita, Tuhan kita adalah Allah yang setia. Rancangannya indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal. Engkau Allah kami yang baik. Dan kami percaya bahwa Tuhan telah mendengar doa yang kami naikkan. Dan Tuhan akan menjawabnya dalam waktu dan rancangan Tuhan yang terbaik. Ajarkan kami Tuhan untuk mengerti rancangan-Mu mengatasi segala rancangan kami. Dan jawaban doa dari Tuhan adalah jawaban terbaik, bahkan lebih daripada yang apa kami dapat harapkan. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Sekarang Tuhan, berikanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Ini adalah nyanyian Simeon, pujian Simeon atas penggenapan janji Allah yang ia alami. Ia memuji kebesaran Allah sebab ia tahu terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Saudara, di dalam puncak ibadah malam Natal ini kita akan sama-sama menyaksikan penyalaan lilin Natal. Lilin Natal
atau lilin Kristus yang dinyalakan menandakan bahwa Sang Mesias, yaitu Allah sendiri, hadir di tengah umatnya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Pada saat ini majelis sebagai pemimpin gereja akan menerima simbolik lilin dari Pendeta Maria dan mereka juga akan membagikannya kepada saudara. Pada saat lilin tersebut berada di tangan saudara, saudara dipersilakan untuk menyalakannya. Biarlah dengan lilin yang terangkat di tangan kita masing-masing, kiranya setiap kita sekali lagi merindukan dan berdoa. Terang Kristus bercahaya di dalam kehidupan kita. Matius 5 ayat 16 mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kiranya kita juga dapat menjadi pembawa kabar baik itu, bahwa janji Tuhan digenapi. Kristus, Sang Juru Selamat yang sejati telah lahir. Bagi setiap kita yang telah mendapatkannya, saya persilakan untuk berdiri. Bapa kami bersyukur berterima kasih Engkau sang terang itu datang ke dunia yang gelap. Terima kasih Engkau menjadi penyelamat, menyelamatkan kami sehingga kami boleh hidup di dalam terang. Terima kasih ya Tuhan, bukan hanya itu, Engkau juga memanggil kami, Engkau mengatakan kamulah terang dunia.
Tuhan berikan kami kekuatan, kemampuan untuk sungguh-sungguh menjadi terang dunia ya Tuhan. Ampunilah kami sering masih jatuh dalam dosa. Kami masih sering hidup di dalam hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga terang itu tertutup. Sebab itu ya Tuhan, biarlah lewat penyalahan lilin Natal malam hari ini mengingatkan kami kembali fungsi kami terang dunia, sehingga terang itu bercahaya di depan orang dan melihat perbuatan-perbuatan baik kami, Bapa di surga dimuliakan. Tuhan, kami rindu Tuhan memakai setiap kami pribadi ya Tuhan, bahkan memakai setiap kami di tengah-tengah keluarga ya Tuhan. Kami sebagai kepala keluarga, kami sebagai papa, mama, suami, istri, anak-anak ya Tuhan, orang tua. Kami rindu ya Tuhan, kami berusaha menjadi terang di tengah keluarga kami. Bahkan kami bisa keluar menjadi terang ya Tuhan di tengah-tengah lingkungan kami, di tengah-tengah pekerjaan kami. Sesulit apapun ya Tuhan, kami tahu Tuhan beserta dengan kami. Bahkan kami rindu juga Tuhan memakai gereja-Mu ya Tuhan, Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung ini, Sekolah Kristen Kalam Kudus Bandung, menjadi terang, menjadi garam ya Tuhan, menerangi dunia, menerangi Kota Bandung ya Tuhan, sehingga ya Tuhan orang mendapatkan berkat. Dan setiap orang-orang yang datang ke tempat ini ya Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami bersyukur ya Tuhan, pada tanggal 26 nanti kami bisa ke desa ya Tuhan. Kami berdoa supaya keberadaan kami Natal di desa. Kami juga rindu ya Tuhan tatkala kami membagi kasih. Orang bukan melihat hadiah itu, tetapi orang melihat kasih Kristus. Tuhan, tolong setiap kami, terus jaga hidup kami. Kami rindu Tuhan memakai kami, meskipun kecil, tetapi ada kuasa Tuhan menyertai kami, meneguhkan kami, supaya kami bisa membawa terang. Pakailah kami ya Tuhan, jadikanlah kami pembawa terang. Ketika ada kebencian, biarlah kami dapat menabur kasih. Ketika ada luka, kami bisa menabur pengampunan. Ketika ada keraguan, kami bisa menaburkan iman. Tuhan, pakai kami selagi ada kesempatan, sehingga bersama-sama ya Tuhan kami bisa menuntaskan kemiskinan akan Injil. Inilah tekad kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Bersyukur kita punya Allah yang tidak pernah gagal, dan kita akan dikuatkan saudara, kita bisa pulang, kita mau jadi saksi Tuhan. Tuhan menolong kita pulang dengan damai sejahtera, dengan penuh pengharapan. Hadirkanlah terang di tengah-tengah keadaan kita, di tengah-tengah lingkungan kita secara nyata. Sekarang arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna yang tidak pernah berubah dari Allah Bapa, kekuatan, pertolongan, bahkan kuasa dari Allah Roh Kudus, beserta dengan saudara-saudara, memampukan saudara-saudara untuk hidup di dalam terang, menjadi terang, sehingga orang-orang mendapatkan berkat dan kekuatan. Mulai hari ini sampai Kristus Yesus datang kembali. Amin. Ya, silakan duduk, ambillah waktu teduh. Ya, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. Ya, kita bersyukur kita bisa bersama-sama saudara merayakan ibadah malam Natal. Ya, biarlah kita mendapatkan kekuatan saudara,
kita bisa menjalankan fungsi kita sebagai terang dunia. Nah saudara dikasih Tuhan, saya juga menyambut saudara yang mungkin pertama kali hadir pada malam hari ini. Adakah saudara yang pertama kali hadir? Kami mau menyambut saudara, ya. Kami juga menyambut saudara-saudara yang membawa keluarga. Mungkin ada yang dari luar kota, ya, bisa bersama-sama datang beribadah, ya, bersama-sama di malam Natal ini. Nah saudara dikasih Tuhan, besok tanggal 25 hari Senin, ya, hari Natal, ya, kita Gereja Kalam Kudus Bandung akan mengadakan ibadah Natal pukul 9 pagi, hanya satu kali. Kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara untuk menghadirinya, ya. Saudara, biar kita bersama-sama dengan keluarga, bahkan kita juga bisa bawa teman-teman kita, terlebih mereka yang belum mengenal Tuhan, mereka juga mendapatkan berkat Natal. Amin saudara. Ya, mari kita bersama-sama akan meninggalkan tempat ini. Saya mendorong saudara juga, saudara kita menyediakan liturgi ibadah malam Natal. Kita rindu, maksudnya ibadah mesbah keluarga saudara. Rindu juga setelah pulang ini saudara punya kesempatan bersama-sama keluarga untuk mengadakan mesbah keluarga. Sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Natal. Penasehat ajaib.